Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk Pak Nofri dan juga teman-teman um, yang menyaksikan video kali ini. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi data mining yang sebagai tugas pengganti dari tidak mengikuti kuis 1 pada minggu pertama data mining dan visualisasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Prayoga Burhan Hakim dengan RP 5003231085 dari kelas C, data mining dan visualisasi. Sebelum lanjut mengenai aplikasi data mining yang saya gunakan, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai data mining terlebih dahulu. Data mining merupakan proses menggali pola atau informasi penting dari data yang berukuran besar untuk mendukung pengambilan keputusan, menemukan tren, serta memahami perilaku atau fenomena. Dalam tahapannya biasanya memiliki 5 tahapan, yaitu classification yang merupakan pengelompokan data berdasarkan kategori, seperti contoh nasabah yang tidak layak kredit maupun nasabah yang layak kredit. Kemudian clustering, yaitu menemukan kelompok alami dalam data, contohnya segmen pelanggan. Lalu association rule yang menemukan hubungan antar variabel dengan contoh market basket analysis. Kemudian adanya regression yang memprediksi suatu nilai kontinu dari suatu variabel yang memiliki kausalitas. Kemudian anomaly detection, yaitu mendeteksi data yang tidak wajar seperti transaksi fraud. Kemudian pada berbangun sendiri ataupun pada topik aplikasi yang akan saya bahas, ya ada 4 tahapan yang biasanya digunakan, yaitu collecting, cleaning, analyzing, dan juga knowledge. Pada pengaplikasian ini saya memilih pengaplikasian dari sektor perbankan, yaitu fraud detection atau proses mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau penipuan, misalnya transaksi kartu kredit yang tidak wajar, klaim asuransi palsu, pemalsuan identitas dalam pinjaman. Dalam konteks perbankan juga, data mining juga digunakan untuk menganalisis transaksi nasabah mulai dari waktu transaksi, lokasi, jumlah uang, hingga perangkat yang digunakan. Dalam fraud detection sendiri ada beberapa teknik data mining yang sering digunakan. Dalam hal ini saya mengelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu classification, clustering, dan juga anomaly detection. Di mana classification ini yaitu membedakan transaksi normal dengan transaksi yang terindikasi penipuan. Kemudian clustering yaitu tahapan kedua yang mengelompokkan pola transaksi agar anomali mudah terlihat, yaitu pengelompokan pada transaksi yang mencurigakan maupun transaksi yang tidak mencurigakan. Kemudian anomaly detection yaitu mendeteksi dari clustering yang telah dibagi, di mana mendeteksi transaksi yang berbeda dari kebiasaan nasabah. Untuk itu saya menyediakan contoh di sini, di mana ada suatu subjek atau orang, anggap saja namanya Yoga, di mana average-nya ataupun kebiasaannya dia meng-spend atau menggunakan uangnya yaitu perharinya sebesar 2 juta di wilayah Bandung. Namun pada hari ini transaksi ataupun kartu kredit Yoga telah digunakan sebesar 100 juta di Lancaster, di mana pada hari-hari sebelumnya tidak menunjukkan hal-hal tersebut. Maka dari itu sistem data mining yang digunakan akan memberikan tanda bahaya, lalu bank bisa saja memblokir kartu Yoga berikut ataupun meminta konfirmasi dari Yoga sebagai nasabah, apakah benar Yoga yang melakukan transaksi ataupun ada orang lain yang melakukan transaksi atas nama Yoga ataupun memiliki kartu kredit Yoga, seperti itu. Kemudian pada data mining kali ini juga memiliki beberapa study case lain, seperti di mana kredit kanjeng seperti Yoga tadi, atau e-commerce di mana transaksi yang tidak jelas maupun yang tidak diketahui bagaimana bisa di check out atau tidak, bagaimana bisa di check out, seperti itu. Ataupun asuransi, di mana ini adanya indikasi klaim asuransi palsu. Kemudian tantangannya sendiri dari fraud detection ini yaitu volume data yang sangat besar dan kebutuhan analisis transaksi yang secara real time. Selain itu juga sistem harus hati-hati agar tidak salah mendeteksi transaksi sah sebagai penipuan atau false alarm. Solusinya sendiri adalah menggabungkan data mining dengan machine learning modern dan juga sistem peringatan secara cepat, dan juga mampu mendeteksi mana yang terindikasi sebagai nasabah maupun yang tidak terindikasi sebagai nasabah. Sebelum
saya tutup presentasi pada video kali ini. Kesimpulan dari video kali ini adalah data mining berperan besar dalam fraud detection sendiri di perbankan. Dengan technical classification, clustering, maupun anomaly detection, bank bisa melindungi nasabah dari kerugian dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dimana kalau misalnya bank tersebut bisa mendeteksi dan juga bank bisa mengembalikan lagi uang yang telah dihabiskan oleh penipuan tersebut, maka masyarakat dapat memberikan trust lebih besar daripada sebelumnya. Jadi data mining bukan hanya sekedar analisis data belaka, namun juga bisa menyelamatkan keuangan dari masyarakat tersebut. Baik, cukup sekian. Saya Prayoga Permana Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.